Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang wayang, baik wayang golek maupun wayang kulit atau wayang-wayang yang lainnya, maka kita juga berbicara tentang boneka. Tentang boneka mainan anak-anak. Karena wayang kulit, wayang golek atau wayang yang lainnya adalah bagian atau termasuk dari jenis boneka. Dan boneka hukumnya adalah halal, hukumnya adalah boleh. Hukumnya tidak dilarang. Membuatnya tidak dilarang, menjualnya tidak dilarang, memilikinya juga tidak dilarang. Khususnya bagi anak kecil, bagi anak yang belum main, sebagai media untuk bermain. Kebolehan tersebut ada di hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Di kitab Sahih Bukhari, di kitab yang saya pegang ini, hadis tersebut berada di halaman 730 di hadis yang ke-6130. Yang bunyi hadisnya adalah An Aisyah qalat kuntu al'abu bil banat indan nabi wa kana li sawahib yal'abna ma'i fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal abna ma'i. Dulu ketika kecil Siti Aisyah bermain dengan teman-temannya. Kemudian ketika Rasulullah menghampiri, mereka bersembunyi. Mereka menyembunyikan apa yang mereka mainkan. Kemudian Rasulullah mengajak mereka kembali, memanggil mereka kembali untuk bermain, untuk melanjutkan bermain bersama Siti Aisyah. Dan mereka pun akhirnya bermain, melanjutkan permainannya bersama Siti Aisyah. Hadis ini adalah tentang kebolehan bermain dengan boneka, khususnya bagi anak kecil. Kemudian bagaimana kalau seandainya boneka atau wayang ini dimainkan oleh orang besar? Orang besar, orang yang sudah dewasa tentu sudah punya nalar, sudah punya pikiran. Apakah boneka ini bermanfaat atau tidak? Apakah berwayang ini bermanfaat atau tidak? Kalau tidak punya manfaat, tidak punya faedah, tidak punya tujuan yang jelas, maka sebaiknya ditinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Wayang dulu digunakan oleh para wali sebagai media dakwah, media untuk menyebarkan Islam, media untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Para wali tidak mengislamkan wayang, tidak mengislamkan budaya, karena budaya dan wayang itu bukan makhluk, bukan manusia yang harus diislamkan. Ini hanya benda. Yang mereka lakukan hanyalah menggunakan wayang ini yang sudah ada sejak sebelum mereka datang. Wayang ini digunakan untuk media dakwah. Sehingga wayang ini mempunyai manfaat yang jauh lebih besar. Maka itu diperbolehkan. Termasuk televisi, YouTube. Televisi itu tidak perlu diislamkan karena dia bukan makhluk. Tidak perlu beragama. Yang perlu beragama itu adalah manusia dan jin. Tetapi televisi, tetapi YouTube, radio, sepeda motor, mobil itu boleh dijadikan sarana untuk menuntut ilmu dan sarana untuk berdakwah, untuk meninggikan li'ilai kalimatillah. Kemudian apakah wayang ini menyerupai makhluk hidup, menyerupai ciptaan Allah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang kita umat Muslim untuk menggambar, untuk melukis, untuk mematung, untuk memahat benda, sesuatu yang mirip, yang menyerupai ciptaan Allah, yang untuk menyerupai makhluk hidup ciptaan Allah. Rasulullah SAW melarang menggambar, membentuk sesuatu termasuk patung, gambar,
Larangan tersebut ada di hadis Sahih Bukhari. Kitab yang saya pegang ini berada di halaman 713. Hadis yang ke 5951. Yang bunyi hadisnya adalah wa innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang membuat, orang-orang yang menciptakan suatu gambar yang menyerupai ciptaan Allah, maka ia akan diazab, akan disiksa di hari kiamat. Dan mereka diminta, mereka disuruh untuk menghidupkan apa yang telah mereka buat. Sementara wayang ini tidak menyerupai makhluk apapun. Ia tidak menyerupai binatang, juga tidak menyerupai manusia, meskipun ada sedikit kemiripan. Tokoh-tokoh wayang dulu yang dibuat oleh para wali, itu bentuknya tidak sempurna, tidak menyerupai apapun, dibuat dan dibentuk dari makhluk yang tidak hidup, dari benda mati. Dan ini termasuk benda mati yang tidak menyerupai apapun menurut saya. Tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai binatang. Seperti wayang yang saya pegang ini, dibentuk tidak sempurna. Lihat di bagian bawahnya, wayang itu rata-rata tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai, tidak mempunyai alat kelamin, tidak mempunyai anus, tidak mempunyai dubur. Kemudian kepalanya juga bisa berputar 360 derajat. Jadi adakah makhluk hidup yang kepalanya terpisah dari lehernya seperti wayang ini, kemudian kepalanya bisa berputar 360 derajat? Kemudian adakah makhluk hidup yang bisa bertahan hidup dengan tidak mempunyai jenis, tidak mempunyai alat kelamin, tidak mempunyai alat pembuangan atau anus, dan tidak mempunyai kaki, mempunyai tangan, tangannya pun terpisah-pisah wayang itu, saudaraku, tidak menempel dari atasannya di. Jadi ini bisa dipastikan bahwa ini tidak menyerupai makhluk hidup apapun. Jadi boleh dimainkan, boleh digunakan sebagai sarana yang lebih bermanfaat, terutama sarana dakwah. Namun berbeda, saudaraku, dengan wayang-wayang yang kekinian, dibuat lebih modern, dibuat lebih bagus. Saya kira itu tidak boleh. Harus dikembalikan kepada yang asli, tidak dibentuk semirip manusia, tidak dibentuk seperti makhluk hidup. Diciptakan, dibuatlah yang tidak sempurna. Jangan sampai wayang dibuat seperti artis seperti tokoh ini, seperti presiden ini. Bahkan wayang dibentuk seperti ustadz ini, kemudian dihinakan. Tidak boleh, saudaraku, itu sudah melenceng. Itu sudah melenceng dari apa yang sudah dilakukan oleh para wali dulu terhadap wayang. Saudaraku, kenapa kita dilarang untuk membuat patung, membuat makhluk, membuat sesuatu yang menyerupai makhluk hidup ciptaan Allah? Yang pertama, Allah akan menutup celah-celah, meskipun sedikit, celah-celah kemusyrikan, celah-celah kemunafikan, celah-celah keingkaran. Jadi kalau kita membentuk boneka, membentuk patung, membentuk gambar, membuat gambar yang menyerupai makhluk hidup, maka kita dikhawatirkan akan menyekutukan Allah, akan menjauhkan kita dari Allah, akan menduakan Allah. Bisa saja kita membuat patung-patungnya kemudian disembah, membuat gambar kemudian gambarnya diagung-agungkan. Yang kedua, Allah khawatir, Rasulullah khawatir bahwa kita akan sombong, berbangga diri, lupa kepada Allah yang menciptakan alam dunia, menciptakan makhluk dan seisinya. Kalau kita membuat sesuatu, membuat makhluk, patung, gambar, bahkan zaman sekarang itu robot, film animasi, Allah khawatir bahwa menjadi sombong, menjadi bangga diri, lupa kepada
yang menciptakan makhluk yang sebenarnya. Itu salah satu atau beberapa hal sebagai dalih pelarangan membuat gambar, membuat patung, membuat benda-benda yang menyerupai makhluk hidup ciptaan Allah. Tetapi apabila kita sudah lepas dari itu, kita menciptakan sesuatu tidak bermaksud untuk menyekutukan Allah, tidak bermaksud untuk sombong, untuk menyaingi Allah, untuk menandingi Allah. Saya kira itu hal yang diperbolehkan. Artinya kita mempunyai tujuan-tujuan yang bagus, yang mulia, yang menjauhkan dari kemusyrikan, menjauhkan dari kesombongan. Dan benda-benda tersebut layaknya seharusnya dan sebaiknya diciptakan tidak sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan sedikit apa yang saya tahu. Mudah-mudahan wawasan kita terus berkembang, wawasan kita terus bertambah, pengetahuan kita terus bertambah. Janganlah kita berhenti untuk menuntut ilmu, karena kewajiban menuntut ilmu adalah dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.